Tadi Bu Oni udah masuk. Baik, saya sudah menceritakan ke teman-teman tadi untuk perihal latar belakang dari terbentuknya tulisan ini. Jadi saya akan lanjut mengajar ya. Judulnya adalah 38 aspek 38 aspects the Bible say about human life, atau 38 aspek yang dikatakan Alkitab tentang aspek kehidupan manusia. Ya, oleh anugerah Tuhan saya yang menulis materi ini, teman-teman. Baik, kita akan lihat daftar isi dari materi kita. Jadi saya membiasakan untuk kita seperti punya helikopter view untuk melihat materi kita ini, nanti kita akan digiring kemana, kita akan dibawa kemana itu biar jelas, kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, yang pertama kita akan mendahului dengan hal-hal apa yang perlu kita ketahui sebelum kita ini mendalami tentang 38 aspek kehidupan manusia itu. Hal apa yang perlu kita ketahui? Kita perlu itu ya, kita perlu itu, hal apa yang perlu kita ketahui. Yang kedua, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Itu kita perlu tahu itu ya. Bentar, ada teman-teman yang masuk ini sepertinya, saya cek dulu ya. Oh ya, oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan mempelajari apa saja yang kita pelajari, yaitu hal-hal yang kita perlu ketahui sebelum kita mempelajari 38 aspek manusia itu, teman-teman. Karena nanti takutnya kalau kita langsung mempelajari 38 aspek dalam hidup manusia itu, yang kita khawatirkan adalah nanti ini apa namanya, ada hal-hal yang saya jelaskan tuh kita nggak paham. Jadi hal-hal yang kira-kira sulit dipahami itu saya jelaskan dulu di awal. Yang kedua, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia itu kita perlu tahu, karena nanti dari 38 aspek kehidupan manusia itu kita perlu tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa. Lalu yang ketiga, kita masuk ke ada 8 gambar nanti yang menggambarkan kehidupan manusia. Kita masuk ke gambar yang pertama dengan satu apa namanya itu, satu quote, hidup itu harus terus-menerus memancar. Lalu yang keempat, kita akan belajar hidup itu harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lalu yang kelima, kita akan belajar hidup itu harus seimbang dan berarti. Yang keenam, hidup itu harus maksimal. Yang ketujuh, hidup itu adalah sebuah pilihan. Yang keenam, apa bedanya pekerjaan dan pelayanan? Kita perlu tahu itu dan membetulkan paradigma-paradigma yang salah di area itu. Yang kesembilan, kita akan membedah keluarga inti dan keluarga rohani dalam Alkitab. Nah, teman-teman yang pernah mempelajari materi ini jangan salah, ini bukan materi yang lama. Bukan materi yang dulu kita belajar terjadi ledakan dalam kerajaan surga ketika keluarga inti dan keluarga rohani bertemu, gitu ya. Dan ada Tuhan di situ. Kita bukan membahas itu, tetapi membahas apa peran keluarga inti dalam 38 aspek kehidupan manusia, apa peran keluarga rohani dalam 38 aspek kehidupan manusia. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada pelajaran yang berulang di sini, semuanya baru. Yang ke-10 adalah hidup itu harus berpusatkan Tuhan. Itu gambar yang kesekian ya. Lalu yang berikutnya itu gambar yang ke-7. Gambar yang ke-8 adalah mempersiapkan kehidupan generasi anak panah. Dan yang ke-12 kita akan melihat pasal-pasal terkenal tentang 38 aspek kehidupan. Nah, pada saat membahas pasal-pasal terkenal ini kemungkinan dalam 15 tatap muka di mana kita mempelajari materi ini, kemungkinan besar nanti pasal-pasal terkenal tentang 38 aspek kehidupan manusia ini bisa saja bertambah dari materi yang saat ini sudah saya teliti, karena ada beberapa pasal saya berseliweran di pikiran saya, ingin sekali saya tambahkan. Cuma nanti kita lihat ya, jangan sampai pengajaran ini terlalu lama ya. Baik, yang ke-13 adalah kesimpulan dan yang ke-14 adalah lampiran. Bentar ya.
Baik, itu adalah daftar isi apa yang akan kita pelajari, tapi ini adalah daftar isi yang gambaran besar. Di setiap poin-poin itu nanti ada judul-judul subjudulnya lebih kecil. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang pertama. Hal-hal yang perlu kita ketahui itu kita pecah lagi menjadi seperti ini. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, kita akan melihat gambaran besar dulu tentang 8 gambar kehidupan. Yang ketiga, kita akan mempelajari 13 manfaat apa. Kenapa kok kita harus belajar ini gitu, teman-teman. Kenapa kok kita harus belajar 38 aspek ini? Create aspects the Bible say about human life. Ini apa sih manfaatnya kita belajar ini? Yang keempat, yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar lebih dalam adalah saya akan mencuplik secara singkat 10 definisi takut akan Tuhan yang terkait dengan kejeniusan manusia IQ, EQ, MQ, dan SQ. Nah, teman-teman, perihal human quotient itu pernah kita pelajari dalam 9 sesi. Nah, itu saya nggak akan mengajarkan itu lagi di sini. Teman-teman yang pengen belajar human quotient sudah ada membahas IQ, EQ, MQ, dan SQ 9 sesi secara mendalam tentang Salomo, tentang Amsal, tentang segala macam gitu ya. Itu nanti teman-teman yang mau bisa saya kasih link-linknya, ada 9 sesi. Tapi di sini saya perlu memberi definisi aja, apa itu IQ, apa itu EQ, apa itu MQ, apa itu SQ, karena nanti itu terkait dalam 38 aspek dalam kehidupan manusia. Dan kenapa kita membahas 10 definisi takut akan Tuhan? Karena IQ, EQ, MQ, dan SQ itu didasari oleh takut akan Tuhan. Yang kelima, kita mempelajari 5 identitas manusia. Itu yang akan menolong kita untuk paham nanti waktu saya bilang identitas primer, Anda udah tahu apa itu. Waktu saya bilang identitas sekunder, Anda udah paham. Jadi semua hal yang kira-kira Anda belum paham, itu saya sampaikan dulu di awal. Sehingga nanti ketika kita membahas ini, itu, saya nggak menjelaskan lagi. Itu sudah di awal, bisa kita ikuti dari awal. Baik, kita sampailah di pendahuluan. Baik, teman-teman. Kita sudah melihat secara gambaran besar apa saja yang akan kita pelajari. Jadi gini, sudah banyak sekali teori-teori tentang daftar kebutuhan manusia. Teori menurut Maslow lah, teori menurut si A, si B, si C, para ahli, para psikolog, dan seterusnya gitu ya. Para filsuf dan seterusnya gitu ya. Mereka mengemukakan ini loh daftar kebutuhan manusia, ini loh dimensi yang ada dalam hidup manusia, ini loh jenis-jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Dan seringkali kita dibingungkan dengan pengajaran yang satu, seolah-olah seperti bertabrakan dengan pengajaran yang lain. Ada pengajaran yang satu mengatakan, loh, hidup itu harus punya prioritas. Nomor satu itu adalah Tuhan. Nomor dua adalah keluarga. Nomor tiga adalah pekerjaan. Baru yang nomor empat adalah pelayanan, kayak gitu ya. Kita pernah mendengar pengajaran kayak gitu ya. Padahal pengajaran itu ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Ya. Setelah saya mempelajari 38 aspek dalam hidup manusia ini, saya baru sadar, ternyata pengajaran itu ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Benarnya adalah nomor satu Tuhan, betul. Nomor dua keluarga, betul. Tapi nomor tiga pelayanan, nomor empat pekerjaan, nomor tiga pekerjaan, nomor empat pelayanan itu salah. Yang betul adalah nomor tiga dan nomor empat itu sebenarnya adalah satu. Tidak dipisahkan. Antara pelayanan dan pekerjaan itu adalah sama di dalam Alkitab. Nanti akan saya jelaskan. Lalu kesalahan berikutnya adalah istilah pelayanan itu adalah kurang tepat. Yang lebih tepat adalah penata layanan. Seperti itu ya. Nah, lalu ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ya, bentar ya. Shalom. Pak Sulianto, shalom. Ya, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa oh itu salah, hidup itu enggak yang itu Tuhan nomor satu, nomor dua keluarga, enggak. Tuhan tuh ada di semua lini hidup kita. Itu ada benarnya, juga ada salahnya. Salahnya adalah kalau hidup itu mengandung prioritas, itu sebenarnya juga benar. Hidup kita itu bisa digambarkan hidup itu mengandung prioritas, itu bukan salah.
Lalu ada pandangan yang mengatakan Yesus tuh, Tuhan tuh ada di semua lini hidup kita. Itu juga betul. Yesus tuh sentral hidup kita, yang ada di semua aspek hidup kita. Itu juga betul. Jadi ketika kita mempelajari 38 aspek dalam hidup manusia ini, menolong kita untuk memiliki gambaran yang lengkap tentang aspek-aspek hidup manusia menurut Alkitab. Dan kita jadi paham, oh ini pandangan yang benar, oh ini pandangan yang salah. Begitu ya. Konon di era zaman dulu itu banyak hamba-hamba Tuhan yang salah prioritas. Mereka memprioritaskan Tuhan nomor 1, pelayanan nomor 2, keluarga baru nomor 3. Makanya banyak keluarga hamba Tuhan tuh yang anaknya, keluarga-keluarga hamba Tuhan tuh mengalami kehancuran tuh nggak sedikit ya, orang hamba-hamba Tuhan di zaman dulu, karena mereka tuh salah menempatkan prioritas. Apakah itu benar, Bu Grace? Benar, itu juga benar. Banyak hamba Tuhan salah menempatkan prioritas, akhirnya hancur, keluarganya hancur gitu ya. Banyak sekali orang yang nggak memahami bahwa dalam hidup ini kita ada yang namanya keseimbangan. Sehingga orang-orang tertentu yang termakan oleh teologi kemakmuran, mereka itu nggak siap menderita, nggak siap pikul salib, nggak siap apa namanya diproses oleh Tuhan, nggak siap dibentuk, dibersihkan, kayak pohon anggur yang walaupun dia sudah banyak berbuah, tetap dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Di dalam hidup kita tuh ada keseimbangan di mana Tuhan memproses hidup kita. Nah, dengan mempelajari materi ini, kita jadi paham. Kalau kita paham bahwa Tuhan itu memproses hidup kita nggak gampang murtad, kita nggak gampang kecewa sama Tuhan, kita nggak kepahitan sama Tuhan, kita nggak gampang meninggalkan Tuhan, hanya gara-gara kita merasa kok nggak diberkati seperti orang lain. Kok aku nggak sekaya orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok aku nggak sesukses orang lain, padahal definisi sukses di dalam pandangan dunia itu nggak seperti yang sukses dalam pandangan Alkitab. Ya. Nah, itu gunanya kita mempelajari materi ini. Lalu berikutnya, ada keluarga-keluarga yang anaknya atau orang tuanya atau saudaranya atau sepupunya atau cucunya itu meninggal di usia yang begitu singkat. Nah, itu membuat akhirnya orang-orang ini merasa, kenapa ya anakku usianya sangat singkat? Kenapa ya orang tuaku masih muda udah meninggal? Kenapa ya? Orang-orang yang seperti ini bisa kecewa sama Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, karena mereka itu nggak paham bahwa kehidupan manusia itu bukan soal panjang pendeknya. Tapi kehidupan manusia itu adalah soal bukan panjang pendeknya waktu yang kita lewatkan, tapi soal bagaimana kita mengisi kehidupan yang singkat ini. Seperti itu. Karena Alkitab tuh nggak punya standar. Oh, kalau orang mati muda itu berarti kurang rohani. Oh, kalau orang yang panjang umur itu berarti lebih rohani. Nggak seperti itu, nggak ada aturannya dalam Alkitab. Musa cuma bilang kalau kuat sampai 80 tahun ya, usia manusia sekitar 70 tahun itu benar. Kalau di dalam saya pernah googling itu ternyata memang harapan hidup manusia itu seperti yang ditulis dalam Alkitab 70 sampai 80 tahun. Ya, begitu ya. Oke. Shalom Mbak Jamhari. Baik, kita lanjut ya. Jadi kita melihat bahwa hampir semua orang itu ingin mencapai sukses di dalam hidupnya. Sehingga mereka itu ikut seminar-seminar motivasi, ikut seminar-seminar motivator-motivator yang menyampaikan gimana caranya hidup sukses gitu ya. Dan nggak jarang itu masuk ke dalam gereja menjadi teologi kesuksesan ya, teologi sukses gitu ya. Teologi yang hanya mengkobarkan berkat, 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 berkat. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa menderita bersama Kristus itu juga adalah karunia. Kita nggak pernah diajari memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan seterusnya. Kalau kita mempelajari 38 aspek dalam hidup manusia ini, kita akan ditolong untuk paham. Oh, kehidupan tuh kayak gini ternyata. Lalu berikutnya, banyak sekali orang tua yang punya pola asuh yang salah. Dan mereka memiliki pilihan-pilihan yang salah dalam hidup mereka. Sehingga ini menentukan masa depan anak-anak mereka. Karena mereka mengarungi kehidupan dengan cara yang salah, sehingga menghasilkan generasi yang juga tersesat di jalan yang salah. Dan banyak orang yang berpandangan bahwa area rohani itu ada pelayanan itu area rohani, sedangkan pekerjaan itu area sekuler. Banyak orang yang mengkotak-kotakkan antara pelayanan dan pekerjaan itu ya, penata layanan dan pekerjaan. Sehingga hari Minggu itu hari kudus, Senin sampai Sabtu itu
hari yang lebih bebas merdeka, kita boleh berbuat dosa seenaknya gitu ya. Alhasil banyak umat Tuhan yang pakai topeng kemunafikan. Pandangan-pandangan yang membahayakan ini menganggap bahwa pekerjaan dan pelayanan itu adalah dua bidang yang berbeda, terkotak-kotak. Padahal nanti kalau kita pelajari di 38 aspek kehidupan manusia menurut Alkitab ini, wow, ternyata pekerjaan dan pelayanan itu sama. Kita waktu melayani Tuhan di rumah Tuhan, itu sebenarnya kita adalah bekerja. Tapi ketika kita ada di marketplace, kita sebenarnya juga melayani. Jadi garam, jadi terang. Wow. Dan itu akan kita pelajari nanti, apalagi waktu mempelajari doa berkat Musa untuk 12 suku Israel. Apalagi untuk mempelajari 12 suku Israel itu, muncul kata apa namanya doa berkat Musa untuk 12 suku Israel itu menolong kita untuk memahami hal ini, ya. Baik. Makanya orang yang punya pandangan yang salah ini sering muncul kata orang awam, rohaniawan. Itu sebenarnya nggak benar. Awam itu artinya bodoh, goblok, oon. Nggak benar ya. Kita semua adalah hamba Tuhan, nggak ada yang hamba setan. Dan kita nggak ada yang hamba dunia. Kita semua hamba Tuhan. Oleh karena itu nanti kita akan belajar dalam 38 aspek ini, paradigma-paradigma kita yang salah itu semuanya dibetulkan oleh firman Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita juga menyesal di hari tua nanti kalau kita salah menempatkan kehidupan kita, salah menempatkan hidup kita, prioritas dan sebagainya, salah mengarungi kehidupan kita, yang bahaya buat kita adalah waktu kita tua nanti, kita akan menyesal, kita akan mendapati anak-anak kita itu nggak hidup takut akan Tuhan. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Bentar. Saya pastikan ini terrecord. Oh ya, terrecord. Oke, karena live streamingnya ini apa namanya gagal live stream. Padahal saya sudah siapkan 2 jam sebelum ini karena ganti ke laptop suami saya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita upload ya. Baik. Nah, seperti itu, dengan mempelajari semua materi ini, kita nggak akan menyesal waktu kita tua nanti. Dan anak-anak kita yang akan memasuki lembaga pernikahan, orang-orang yang akan masuk dalam konseling pranikah, itu semua harus tahu materi ini. Ibu-ibu hamil itu semua harus tahu materi ini. Supaya apa? Supaya nanti mereka mengarungi kehidupan pernikahan mereka itu nggak salah visi, nggak salah arah. Sehingga nanti generasi ke depannya itu akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi. Baik, kita akan lihat 8 gambar yang bikin kita penasaran tuh gambar apa aja ya. Gambar apa aja ya, kita akan lihat kehidupan apa namanya. 8 gambar itu apa aja. Bentar. Saya akan ulangi share screen di sini. Oh, bentar. Saya spotlight diri saya dulu ya. Supaya wajah saya bisa kelihatan waktu saya ngajar. Oke. Baik. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman. Jadi ada 8 gambar kehidupan manusia itu. Yang pertama adalah gambar mata air yang memancar. Mata air yang memancar ke 38 julur-julurnya atau aliran-alirannya. Disitulah kita mendapat satu quote, hidup itu harus terus-menerus memancar. Tapi nanti kita akan pelajari, ada aliran yang kita harus punya, ada juga yang tidak harus. Jadi 38 aspek dalam hidup manusia itu boleh selengkap-lengkapnya, boleh juga ada yang tidak kita miliki, tidak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena saya membandingkan banyak ayat, nggak bertumpu di satu ayat saja. Karena kalau kita harus memiliki semuanya, kita akan stres. Kita akan merasa hidup kita gagal.
apalagi di area-area kekayaan. Itu kalau kita tidak memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan kita tidak termasuk tergolong orang kaya, bahkan orang yang kaya pun merasa selalu belum cukup dan pengen lebih kaya lagi, dan itu nggak ada habis-habisnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada aspek-aspek yang kita nggak punya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi 38 aspek itu ada di dalam Alkitab, semuanya ada. Hanya nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, hidup itu ada prioritasnya. Buah itu nggak mungkin ada kalau nggak ada akar. Habis akar, batang, ranting, baru buah. Dan itu yang membicarakan soal prioritas. Akarnya adalah iman kita kepada Tuhan. Hidup itu harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang ketiga, hidup itu digambarkan seperti timbangan. Hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus seimbang, ya. Yang berikutnya, hidup itu harus berarti. Karena apa? Waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita harus isi waktu-waktu kita tuh dengan bijaksana. Itu digambarkan seperti jam pasir ini, timbangan. Apa namanya? Jam. Kalau ini timbangan tuh bahasa lamanya itu neraca. Ya, hidup terus seimbang. Berikutnya kita akan lihat gambar yang kelima. Gambar yang kelima, hidup itu harus maksimal, mencapai garis akhir. Hidup itu harus maksimal, mencapai garis finish, menang, lebih dari pemenang. Bukan menjadi pecundang, menjadi pemenang. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, hidup itu adalah pilihan. Ini ada orang yang menghadap jalan kanan atau kiri, dia mau pilih kanan atau kiri. Kelihatannya semuanya oke, kelihatannya semuanya baik. Tapi di Amsal dikatakan ada jalan yang terlihat lurus padahal ujungnya menuju maut, gitu ya. Hidup itu adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan. Mau memilih hidup benar atau hidup jadi orang fasik atau jadi orang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah gambar roda, di mana semua roda itu pasti ada as tengahnya, nggak mungkin ada roda yang nggak ada as tengahnya. Dan semua roda dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari rodanya kereta kuda sampai rodanya mobil termahal di dunia, itu semua memiliki titik as, titik tengah, di mana kita menjadikan Tuhan sentral dalam hidup kita. Oleh karena itu, quote-nya berbunyi, hidup itu harus berpusatkan Tuhan. Berikutnya, gambar ke-8, hidup itu harus menjadi pahlawan bagi generasi anak panah. Digambarkan anak panah di tangan pahlawan. Hidup itu harus menjadi anak panah, hidup itu harus menjadi pahlawan bagi generasi anak panah. Itu adalah 8 gambar yang akan kita bahas satu persatu dalam 38 aspek secara lengkap, sampai lebih kurang kita akan selesai di tatap muka ke-15, semoga ya. Karena saya belum pernah mengajarkan materi ini, materi baru, jadi saya hanya main perkiraan aja. Lebih kurang 1,5 jam kali 15 tatap muka. Baik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Boleh disiapkan Alkitabnya. Kita akan baca ayat demi ayat. Yang pertama, gambaran mata air yang memancar. Ada titik as. Ini sebenarnya gambarnya kurang sempurna. Saya mencari gambar yang seperti yang saya inginkan, tapi saya mencari gambar yang saya inginkan, tapi belum ketemu ya teman-teman. Saya itu cari gambar mata air itu dari tengah, yang airnya itu memancar ke semua penjuru. Gitu. Dari satu titik as tengah memancar. Tapi gambar mata air yang seperti itu yang saya cari itu adanya mata airnya itu sudah dipenuhi air di sekitarnya, nggak ada yang kayak baru keluar gitu loh. Nah, saya belum menemukan gambar mata air yang baru keluar lalu membuat julur-julurnya itu. Saya belum pernah menemukan itu. Jadi akhirnya saya ketemu gambar inilah ya, lumayan di sini ada air yang di sebelah sini, ada air yang di sebelah sini dan seterusnya ya. Baik, jadi hidup gambaran mata air yang memancar itu bisa kita baca di Wahyu 7 ayat yang ke-17. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
memang mata air kehidupan ini bicara tentang di surga, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini bicara tentang surga, tetapi terbukti kehidupan itu juga digambarkan seperti mata air, walaupun ini bukan berbicara tentang kehidupan manusia di bumi. Memang saya tahu ya, tapi saya mencari ayat-ayat, ada nggak sih ayat yang menyebutkan bahwa kehidupan itu dihubungkan dengan mata air? Oh iya, ada ayat ini, maksudnya gitu ya. Jadi gambar yang pertama ini akan mengajak kita untuk mempelajari 38 aliran dari kehidupan manusia yang diibaratkan sebagai mata air kehidupan. Jadi itu harus terus-menerus memancar, ya. Harus terus-menerus memancar. Dengan mengetahui 38 aspek kehidupan manusia secara lengkap, maka kita dapat mengevaluasi bagian mana yang terabaikan. Bagian mana yang kita harus punya, bagian mana yang kita nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi bagian yang harus punya ini mana yang mulai terabaikan, mana yang kita kurang perhatian di area itu, mana yang alirannya itu mampet di situ. Nah, kita akan coba nanti yang gambaran mata air yang memancar ini akan kita pelajari dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Lalu kita akan lihat juga Pengkhotbah, ini ayat pendampingnya ya. Kalau yang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 itu ayat utamanya. Kita akan lihat Pengkhotbah 9 ayat 4. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi singa sama anjing itu jagoan singa, tapi kalau singa itu mati ya apa gunanya? Singa itu harus hidup. Apa namanya? Walaupun dia cuma anjing kalah sama singa, tapi kan lebih baik harus hidup. Lebih baik hidup daripada mati. Singa dibandingkan sama anjing ya masih menang anjing kalau anjing itu mati dan singanya kalau anjing itu hidup dan singanya mati gitu ya. Kebalikan ya. Walaupun singa itu sehebat apa kalau dia mati ya nggak ada gunanya ya kan. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13 saya akan bacakan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi di negeri orang-orang yang hidup itu apa? Ya ada 38 aspek kehidupan itu tadi. Nah, kita akan belajar dari tulisan Salomo di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 yang sangat terkenal sekali, yaitu ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, atau dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan sebagai ia membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Ya, gitu ya. Dari tulisan Salomo tentang pandangannya tentang kehidupan manusia, yang di dalamnya ada 38 aspek kehidupan secara lengkap. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang gambar pohon. Sebenarnya gambar pohon ini sering digambarkan orang-orang sebagai checklist seperti ini ya. Teman-teman, saya akan coba gambarkan checklist seperti ini yang seringkali orang-orang itu menggambarkan dengan checklist kayak gini. Oke. Bentar ya. Wah, kehidupan kita tuh harus prioritas, teman-teman. Nomor satu itu Tuhan. Nomor dua itu keluarga. Nomor tiga itu pekerjaan. Nomor empat tuh barulah pelayanan atau penata layanan. Penata layanan. Oh, kayak gitu ya. Ini orang-orang sering menggambarkan seperti ini ya. Lalu akhirnya orang yang menentang teori ini akan berkata, berarti Tuhan itu nggak ada di keluarga, Tuhan tuh nggak ada di pekerjaan, Tuhan tuh nggak ada di penata layanan. Ini salah katanya. Karena Tuhan tuh harusnya ada di semua lini hidup kita dong, gitu ya. Nah, karena orang yang menggambarkan ini seolah-olah yang terpisah, nomor satu itu ya nomor satu, nomor dua ya nomor dua, nomor tiga ya nomor tiga, nomor empat ya nomor empat. Padahal kalau kita mau menggambarkan ini jangan pakai checklist seperti ini. Gambar yang betul itu kita gambarkan gambar pohon. Saya kurang pintar gambar ya teman-teman. Ini sebisa saya aja ya. Gambar pohon. Ada akarnya di sini. Lalu ini ada ranting-rantingnya. Lalu ini ada buahnya.
Buahnya apa ini? Nggak tahu nih buah apa nih. Nah, ini harus urut. Akar dulu. Kalau nggak ada akar, nggak mungkin ada batang. Kalau nggak ada batang, nggak mungkin ada ranting. Kalau nggak ada ranting dan daun, nggak mungkin ada buah. Ini harus urut. Nah, tapi urutnya ini saling terhubung. Nah, kalau checklist ini kan membayangkannya nggak terhubung. Satu, dua ya dua, tiga ya tiga, empat ya empat. Tapi kalau ini, kalau gambar pohon ini urut dan terhubung. Makanya saya menggambarkannya bukan seperti checklist, tapi saya menggambarkannya seperti pohon. Walaupun checklist ini pun juga salah. Pekerjaan dan pelayanan ini tidak kita pisahkan. Ini satu. Ini menjadi nomor 3. Pekerjaan dan pelayanan atau pelayanan dan pekerjaan. Tapi istilah pelayanan itu kurang tepat. Yang betul adalah penata layanan. Ya, baik. Saya close ya. Close whiteboard ini. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita gambarkan pohon lah? Kalau Tuhan nomor 1 kenapa di akar? Kok malah di bawah ya, Bu Grace? Nomor 1 itu kan di atas. Tapi kan pohon itu dimulai dari akar. Itu adalah nomor 1. Kita nggak bisa berbuah kalau kita nggak berakar gitu. Jadi saya menggambarkan prioritas itu dalam gambar pohon. Bukan gambar checklist. Ya teman-teman. Nah, dengan cara kita membayangkan hidup kita ini seperti pohon, kita akan mengetahui urut-urutan prioritas. Bahwa harus akar dulu, batang, ranting, berbuah. Ya, akarnya berbicara Tuhan itu sebagai dasar yang paling utama. Batang itu berbicara tentang komunitas, tempat di mana kita bertumbuh. Bisa di keluarga, bisa di komunitas. Ranting ini berbicara tentang sesuatu yang berbau dengan pekerjaan. Bisa bekerja, bisa berwirausaha, bisa berinvestasi. Itu semua ada loh di Alkitab. Baru yang terakhir itu buahnya, yaitu mencukupi semua kebutuhan kita. Ada pangan, rasa aman, sandang, papan, aktualisasi diri, pendidikan, kemerdekaan, atau tempat dan penghargaan. Berikutnya adalah kita akan lihat urutan prioritas ini di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu berbicara tentang yang memprakarsai menciptakan manusia itu siapa? Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa kita nomor 2-kan. Karena Tuhan itu adalah yang memprakarsai penciptaan manusia. Jadi Tuhan itu yang number 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu ini berbicara tentang berkeluarga, punya keturunan, bermultiplikasi. Ini bicara tentang dahannya, tempat di mana kita bertumbuh, yaitu keluarga. Lalu dikatakan bertambah banyak, ini bicara tentang komunitas. Kalau beranak cucu itu di keluarga, bertambah banyak itu masyarakat. Komunitas itu bisa teman gereja, bisa tetangga, bisa pemerintah, bisa bangsa, ya pokoknya komunitas ya kan. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Nah, itu berbicara tentang pekerjaan. Untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan itu harus mencangkul, harus menanam, harus berternak, harus segala macam gitu kan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu bicara tentang pekerjaan. Berarti kan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Ini bicara tentang kebutuhan manusia. Sandang, pangan, papan ini diwakili oleh pangan dulu. Pangan itu yang paling utama ya. Kita kalau nggak ada makanan pasti mati ya kan. Nah, kita lihat di sini urut. Pertama ayat 26, itu Tuhan memprakarsai penciptaan manusia. Oleh karena itu Tuhan harus yang nomor 1, akar. Kita nggak bisa berbuah kalau nggak ada akar. Yang kedua, beranak cuculah dan bertambah banyak, itu komunitas, itu keluarga, keluarga inti, keluarga rohani, itu kita nomor 2 kan, setelah Tuhan. Nomor 3, itu berbicara tentang pekerjaan dan pelayanan kita. Bisa pekerjaan, bisa penata layanan kita. Yang keempat, itu baru bicara tentang kebutuhan kita. Makanya ada ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu akar, bicara akar. Bicara ke Tuhan, ke kerajaan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Itu artinya kalau kita punya akar, tidak usah khawatir, kita pasti punya buah. Buah itu adalah pemenuhan kebutuhan kita. Karena Tuhan memberikan
tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, ini bicara tentang prioritas urut-urutan yang benar. Jadi kalau kita dapat pekerjaan, tapi harus meninggalkan hari Minggu, nggak bisa ke gereja, ya udah, doa, cari, minta sama Tuhan pekerjaan yang lain, karena kita nggak bisa menomorduakan Tuhan. Kita hari Minggu harus ibadah. Cari pekerjaan yang melegalkan kita untuk hari Minggu, kita bisa ibadah dengan merdeka dan bebas. Contohnya kayak gitu. Jadi prioritas ini nggak bisa kita hapus dari hidup kita hanya gara-gara kita berpikir, lah kalau Tuhan nomor 1 berarti Tuhan nggak ada di nomor 2, nggak ada di nomor 3. Salah. Jangan menggambarkan sebagai checklist, gambarkanlah sebagai pohon. Itu saling terhubung. Antara akar, batang, ranting, buah itu semuanya saling terhubung. Nah, itu nanti kita akan pelajari dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Ayat-ayat yang terkait dengan 38 aspek kehidupan manusia yang sudah kita temui di kitab Pengkhotbah, itu akan kita teliti di kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Baik. Sekarang kita lihat gambar yang ke-3, yaitu gambar timbangan atau neraca. Hidup itu, sebentar. Yang hidup itu sebagai pohon, tadi lupa saya baca ayatnya ya. Kita lihat Amsal 11 ayat 30. Coba tes dulu apakah suaranya Pak Jamhari bisa keras untuk membaca Amsal 11 ayat 30. Pak Jamhari, apakah perlu di-unmute di sini? Oke, silakan Pak Jamhari. Sudah, saya ask to unmute. Sekali lagi Pak Jamhari, saya klik lagi tadi. Ya, silakan. Saya lagi setir. Oh, lagi setir, nggak ada Alkitab ya? Oke, Bu Marta, tapi mungkin suaranya boleh lebih keras lagi, Bu Marta. Ya. Amsal, sorry, ask to unmute ya, silakan. Amsal 11 ayat 30 ya, Bu. Suara tadi Bu Marta waktu doa itu suaranya kecil sekali, bisa dikerasin lagi ya. Amsal berapa tadi? 11 ayat 30 kalau nggak salah. Amsal 11 ayat 30. Sebentar, saya lihat lagi ya. Oke, Amsal 11 ayat 30 Bu Marta. Baik. Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Oke, karena kecil saya ulangi, mohon maaf ya Bu Marta. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Artinya ada ayat yang mengkaitkan kehidupan itu dengan gambar pohon. Gitu ya teman-teman. Makanya semua ini ada ayatnya teman-teman. Gambar-gambar ini saya nggak ngarang, ada ayatnya. Baik, nah kita akan lihat di sini. Gambar pohon itu ada ayat yang mengkaitkan dengan gambar pohon. Oke. Jadi itu nanti kita akan kaitkan antara Kejadian pasal 1 sampai 5 itu kita kaitkan lagi dengan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, kita bandingkan, kita compare. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar berikutnya yaitu gambar timbangan atau neraca. Itu akan kita lihat di Mazmur 90. Ini. Kita lihat Mazmur 90. Ayat yang ke-15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Jadi di sini bicara tentang keseimbangan. Lalu kita lihat Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. Sesungguhnya segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini berbicara tentang waktu, masa hidup manusia. Jadi nanti di dalam Mazmur 90 ini akan menghasilkan dua gambar, gambar neraca dan gambar jam. Yang neraca ini yang ayat 15, yang ayat 9 dan 10 ini gambar jam atau waktu. Ya, hidup ini berbicara tentang waktu. Nah, hidup itu harus seimbang. Itu ada di Mazmur 66 ayat yang ke-9. Kita baca ya, Mazmur 66 ayat 9. Pujilah Allah, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur 66 ayat 9.
Oh, ayat 10 ya. Maaf ya teman-teman, karena ini kadang-kadang saya memakai Alkitab bahasa Inggris yang ada selisih satu ayat. 10 yang benar ya. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Artinya hidup yang seimbang itu adalah hidup yang bersedia dibentuk oleh Tuhan, hidup yang bersedia dimurnikan oleh Tuhan, hidup yang bersedia nggak selalu nyaman-nyaman aja. Ada saatnya di mana Tuhan itu membentuk dan memproses kita. Seperti itu ya. Hidup yang seimbang ini nanti akan kita pelajari dari doa Musa di Mazmur 90. Hidup yang seimbang adalah hidup yang merelakan diri untuk dibentuk dan proses oleh Tuhan. Baik, kita masuk ke gambar berikutnya. Masih di Mazmur 90 tadi, tapi yang gambar jam ini kita akan lihat di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu kita lihat Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana hidup itu harus berarti? Yaitu dengan cara mengisi waktu-waktu yang berharga dan terbatas itu dengan memakai setiap waktu dengan bijaksana. Tadi Mazmur 90 sudah kita baca. Sekarang coba kita baca Amsal 9 ayat 11. Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurku diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Aku di sini maksudnya hikmat. Oleh karena itu kita harus menggunakan waktu ini dengan hikmat supaya hidup kita ini berarti. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Dengarlah perkataanku itu perkataan hikmat, didikan dan seterusnya di ayat-ayat sebelumnya. Ini juga masih kita akan pelajari dari doa Musa di Mazmur 90. Hidup ini bukan soal panjang atau pendeknya, tapi hidup ini adalah soal bagaimana kita mengisinya dengan baik. Baik, kita masuk ke gambar yang ketujuh. Hidup digambarkan seperti piala. Piala yang berkilau-kilauan atau yang bercahaya. Kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Sana dikatakan seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jangan salah ya, gambar piala ini bukan untuk satu kesombongan. Gambar piala ini bukan untuk satu kebanggaan. Tapi gambar piala ini artinya hidup yang maksimal mencapai visi Tuhan untuk di akhir kehidupan kita, kita ini didapati memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mencapai visi ilahi. Tapi saya menggambarnya piala karena hanya orang yang sampai garis finish yang akan dapat piala. Kita ini ada dalam perlombaan rohani hidup kita ini. Kita mau nggak mau, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita ada dalam perlombaan. Nah, itu ketika kita mencapai garis akhir, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Di Alkitab dikatakan ya, di kitab Wahyu ya, kamu akan mendapat ini, menang hadiahnya ini, menang hadiahnya dapat baju putih, dapat nama baru, dapat ini, dapat itu ya kan. Ada hadiah reward, ada mahkota kemuliaan bagi para pemenang. Nah, kita lihat kita kenapa waktu mempelajari gambar piala ini yang kita akan pilih adalah tokoh Daud, karena ini alasannya ada di Kisah Rasul, ada banyak sekali tokoh Alkitab, tapi saya memilih tokoh Daud. Nah, itu saya bisa dikritik oleh anak saya, apa Daud, apa Daud, apa Daud. Karena saya sering sekali mengkosakan Daud ya teman-teman. Kisah Rasul 13 ayat 22, di situ dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini adalah kata-kata Tuhan, komentar Tuhan tentang Daud.
Saya menganggap komentar seperti ini adalah satu komentar yang menunjukkan bahwa hidup Daud itu maksimal. Bahwa hidup Daud itu benar-benar mencapai satu kemaksimalan. Nah, ini nanti kita akan kupas hidup Daud dalam 38 aspek tadi. Yang tadi doa Musa juga kita akan kupas dalam 38 aspek. Yang di kitab Pengkhotbah juga kita akan kupas dalam 38 aspek. Begitu. Ya. Nah, lalu nanti kemaksimalan hidup Daud itu akan kita compare dengan ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana Tuhan meninggikan orang-orang pilihannya. Meninggikan tanduk mereka. Bukan untuk kesombongan ya, tapi Tuhan membalikkan keadaan untuk mereka ditinggikan oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Untuk kembali semua itu bagi kemuliaan Tuhan juga. Kembali untuk kemuliaan Tuhan lagi, bukan untuk kesombongan ya kan. Kayak Esther, tiba-tiba dari budak menjadi dari orang rakyat biasa menjadi seorang ratu. Yusuf dari narapidana dirubah Tuhan, ditinggikan Tuhan, diangkat Tuhan tinggi menjadi seorang perdana menteri, seorang orang kedua di Mesir, Mangkubumi. Daniel mau rajanya ganti berapa kali tetap dia menjabat sebagai perdana menteri, ya kan? Itu adalah orang-orang yang diangkat Tuhan. Nah, itu ayat-ayat tentang peninggian, pengangkatan Tuhan untuk kita bisa maksimal hidup kita, itu akan kita koneksikan dengan 38 aspek dalam kehidupan Daud. Wow. Dan gambar yang tadi gambar yang ke-6 ya, ini gambar yang ke-7. Hidup itu adalah pilihan, digambarkan seperti persimpangan jalan. Kita buka ayat logonya, itu di dalam Amsal 15, ayat 24. Amsal 15 ayat 24 berkata seperti ini. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jadi ternyata kehidupan itu juga digambarkan seperti jalan dalam Alkitab. Seperti mata air, seperti pohon, itu di Mazmur 1 ya, pohon. Seperti timbangan di Mazmur 90 ya. Seperti jam di Mazmur 90 bicara soal waktu ya. Seperti piala, itu kehidupan Daud ya, lebih dari pemenang ya. Seperti persimpangan jalan, itu kita akan lihat bahwa hidup ini adalah suatu pilihan. Mau menuju jalan ke atas atau mau menuju jalan ke bawah. Memilih jalan ke kanan atau memilih jalan ke kiri. Nah, ini teman-teman akan kita pelajari dari daftar berkat dan kutuk yang kita akan ambil dari 4 bagian Alkitab. Imamat 26, Ulangan 11, Ulangan 28, Ulangan 30. Kita bandingkan semua. Ternyata dalam daftar berkat dan kutuk itu ada semua 38 aspek kehidupan manusia itu, teman-teman. Nah, sekarang kita buka Amsal 3 ayat 22 sampai 26. Itu dikatakan seperti ini. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menggambarkan hidup itu seperti jalan. Hidup itu adalah perjalanan. Life is a journey. Sebuah perjalanan. Ya. Dan satu ayat, ini nggak usah semua ayat kita buka ya. Ulangan 30 ayat 15. Kita akan lihat Ulangan 30 ayat 15. Ulangan 30 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, di sini kita akan pelajari ternyata hidup itu adalah pilihan. Nanti di dalam Imamat 26, Ulangan 11, Ulangan 28, Ulangan 30 itu juga kita akan bahas dalam 38 aspek itu, teman-teman. Tetap semua kembali ke 38 aspek itu. Oke, berikutnya adalah hidup itu digambarkan seperti roda, ada titik asnya di tengah. Ayatnya adalah Filipi 1 ayat 21 ya, jelas nggak pakai kata roda ya, nggak ada kata roda ya kan. Filipi 1 ayat 21.
Bagiku hidup adalah Kristus. Itu artinya hidup itu berpusatkan Kristus, dan mati adalah keuntungan. Hidup itu harus berpusatkan Tuhan. Saya nggak lebih menyebut kata Tuhan itu karena di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya kan? Dengan cara tahu menempatkan Tuhan sebagai sentral. Kalau tadi hidup itu sebagai mata air, tahu semua aspek kehidupan. Kalau hidup itu sebagai pohon, tahu prioritas kehidupan. Kalau hidup itu sebagai timbangan, tahu menyeimbangkan kehidupan. Kalau hidup itu sebagai jam, tahu memakai waktu dalam kehidupan. Digambarkan kehidupan itu seperti piala, tahu bagaimana mencapai visi. Kalau hidupnya digambarkan seperti jalan, tahu mengambil jalan yang tepat, jangan sampai salah ambil keputusan. Nah, yang ketujuh ini, hidup itu tahu menempatkan Tuhan sebagai sentral. Bedanya sentral dengan prioritas apa? Kalau prioritas itu Tuhan sebagai nomor satu. Tapi kalau sentral, semua aspek hidup kita itu berpusatkan Tuhan. Tuhan ada di semua aspek hidup kita. Jadi dua-dua konsep itu betul. Konsep prioritas juga betul. Konsep roda ini juga betul. Tapi prioritas nggak saya gambarkan sebagai checklist, sebagai gambar pohon. Oke. Nah, yang gambar roda dengan as di tengah itu akan banyak mengutip perjanjian baru. Pengajaran-pengajaran Yesus tentang kekayaan, tentang keselamatan, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Waktu Yesus bertemu dengan orang kaya yang tanya tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan dan seterusnya, itu akan kita pelajari kupas lebih banyak di perjanjian baru, terutama di kitab Injil. Nah, itu nanti akan menolong kita memahami hidup itu harus bersentralkan Kristus seperti gambar roda. Oke, kita lihat ayatnya ya. Mazmur Roma 14 ayat 8 aja. Coba kita lihat Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mau hidup, mau mati, kita ini milik Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Semua-muanya Tuhan, semua-muanya Tuhan. Tuhan ada di keluarga kita, Tuhan ada di penata layanan kita, Tuhan ada di bisnis kita, Tuhan ada di sosial kita, Tuhan ada di family kita. Wah, Tuhan ada di semuanya ya. Oke. Nah, ketika kita mempelajari pengajaran Yesus, kita akan dapat satu gambar roda ini. Wah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita akan lihat gambar yang terakhir adalah gambar anak panah di tangan pahlawan. Ya, kita lihat Yesaya 49. Yesaya 49. Ayatnya yang kembali teman-teman. Yang hidup berpusatkan Kristus, pengajaran Yesus ini juga tetap kita akan kaitkan dengan 38 aspek itu, teman-teman. Semua gambar ini akan terkaitnya dengan 38 aspek dimulai dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 tadi. Nah, sekarang kita lihat yang Yesaya 49 ayat 2 ya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Siapa pahlawannya di sini? Tuhan. Siapa anak panahnya? Kita. Tapi sekarang kita akan lihat bandingkan dengan Mazmur 127. Mazmur 127. Tadi itu anak panahnya kita, siapa pahlawannya? Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Mazmur 127, kita harus teruskan. Kita yang jadi pahlawan buat anak-anak kita. Ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, pahlawannya di situ huruf kecil. Bukan huruf besar ya. Pahlawannya huruf kecil. Pahlawannya di sini siapa? Pahlawannya di sini adalah kita. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya anak-anak generasi di bawah kita itu adalah seperti anak panah di tangan kita. Pahlawannya adalah kita. Kita pun anak panah di tangan Tuhan sebagai pahlawannya. Kenapa butuh pahlawan? Karena anak panah itu harus diluruskan, harus ditajamkan, harus diringankan, melesatnya ringan, nggak boleh berat. Jangan sampai nanti belum menuju sasaran udah jatuh. Jadi harus ringan mungkin
selentur mungkin, setajam mungkin, sejitu mungkin, melesat menuju sasaran. Ketika kita sebagai orang tua atau sebagai pembina atau sebagai guru atau sebagai rohaniawan atau sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk generasi di bawah kita, kita pun harus tajam, ringan, melesat, jitu, lurus. Lalu kita akan dipakai Tuhan mencetak generasi berikutnya lagi. Itulah kehidupan. Kehidupan itu nggak terhenti hanya sampai kita. Ketika kita mati, ada generasi yang meneruskan. Nah, itu generasi harus dipersiapkan. Ya. Nah, setelah mempelajari 7 gambar sebelumnya, mulai dari gambar mata air, gambar pohon, gambar timbangan, gambar jam, gambar piala, gambar persimpangan jalan, gambar roda. Setelah mempelajari 7 gambar itu, sampailah kita di gambar ke-8 ini. Artinya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi satu generasi yang dipakai Tuhan mencetak generasi anak panah di bawah kita. Itu nanti detail, kita akan pelajari itu. Baik, kesimpulannya. Kita akan baca sama-sama ya kesimpulannya ya teman-teman. 1, 2, 3. Hidup yang terus-menerus memancar adalah hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah, seimbang, berarti, maksimal, memilih yang benar, berpusatkan pada Tuhan, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Ini tadi 8 gambar tadi saya rangkum dalam satu kalimat kesimpulan ya. Oke, coba sekali lagi walaupun intermute teman-teman, tapi kita mau baca di ruangan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing ya. Siap ya? 1, 2, 3. Hidup yang terus-menerus memancar adalah hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah, seimbang, berarti, maksimal, memilih yang benar, berpusatkan pada Tuhan, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Oke, saya ulangi, terus-menerus memancar itu gambar mata air. Berakar, bertumbuh, berbuah itu gambar pohon, harus dari akar sampai ke buah. Seimbang itu gambar neraca. Berarti itu gambar jam. Berarti itu maksudnya waktu-waktunya kita pakai dengan baik supaya hidup kita tuh berarti, punya makna, punya nilai gitu ya. Maksimal itu gambar piala supaya kita mencapai garis akhir lebih dari pemenang. Memilih yang benar itu gambar persimpangan jalan. Berpusatkan pada Tuhan itu gambar roda dengan as di tengah. Mempersiapkan generasi berikutnya itu gambar anak panah di tangan pahlawan. Oke, coba saya akan tes ya, testing di sini ya. Halo Kak Livi, halo. Ayo Kak Livi coba, Kak Livi terlambat ya, nggak terlalu paham gambar-gambar tadi ya. Shalom Kak Livi. Shalom, selamat malam. Halo sayang. Oh iya. Kak Livi coba saya tes bisa nggak gambar-gambar tadi? Ya, Oke ya. Jadi ada gambar nih urut ya. Ada gambar mata air, gambar pohon, ya. gambar timbangan, gambar jam, gambar piala, gambar persimpangan jalan, dan gambar roda, gambar anak panah di tangan pahlawan. Oke, coba saya share screen di sini. Kak Livi coba jawab ya pertanyaan saya ya. Siap ya Kak Livi? Terus-menerus memancar digambarkan seperti apa? Halo, Kak Livi? Saya sudah ask to unmute ya. Coba, ini saya ask lagi, ask to unmute. Oke, Kak Livi, shalom. Ya, halo. Terus-menerus memancar digambarkan apa Kak Livi? Mata air, Bagus. Berakar, bertumbuh, berbuah? pohon, Ya, seimbang? timbangan. Oke, berarti? Berarti Ini itu lihat saya Kak Livi. jam. Jam, oke. Maksimal? Maksimal piala, targetnya. Memilih yang benar? Persimpangan jalan, Persimpangan jalan. Berpusatkan pada Tuhan? roda, Roda. Mempersiapkan generasi berikutnya? anak panah. Anak panah di tangan pahlawan. Keren Kak Livi, walaupun terlambat tetap bisa paham ya. Keren. Oke, sekarang saya balik ya. Saya balik Kak Livi. Saya sekarang nggak urut, tapi saya akan sebutkan apa, tapi Kak Livi yang akan menyebutkan kalimatnya. Saya yang menyebutkan gambarnya. Oke, roda menggambarkan apa Kak Livi?
Berpusatkan pada Tuhan. Bagus. Timbangan apa Kak Livi? Seimbang. Hidup kita harus seimbang, bagus. Roda dengan asnya di tengah. Oh, berpusatkan Tuhan tadi udah. Pohon, Iya. Kak Livi. Pohon itu apa ya? Prioritas habis Ya. akar. Ya. Kita harus yang mana memilih ya, betul. Tentang kehidupan kita nomor 1 Iya. Tuhan dan seterusnya ya. Berakar Iya. berdua. Oke. Kalau gambar jam, artinya apa Kak Livi? Berarti karena waktunya kita berharga. Oke, baik. Lalu kalau gambar mata air, Memancarkan hidup kita harus kehidupan memancar, kita. ya, Ya. memancarkan kehidupan. Baik. Beri tepuk tangan buat Kak Livi. Saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Seru ya Kak Livi belajar ini ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Tunggu. Ya. Apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? 38 aspek dalam hidup manusia. Nomor 1, kita bisa mengenali semua dimensi itu secara lengkap. Jadi mana yang masih kosong dalam hidup kita itu bisa kita kembangkan. Mana yang masih kosong nih, saya gambar nih ya. Lucu banget gambarnya ini. Potongan korek api dari kecil sampai besar, sampai sempurna lurus, akhirnya mati lagi, akhirnya mati ya. Akhirnya bungkuk lagi sampai mati ke lubang kubur. Yang kedua, tujuannya apa kita belajar ini adalah mengerti urut-urutan prioritas mana yang harus kita utamakan. Pacar aja atau pasangan nggak mau di nomor 2, kan apalagi Tuhan, ya kan? Tuhan tuh mau menjadi tempat yang paling istimewa dalam hidup kita. Yang ketiga, memahami bagaimana menyeimbangkan hidup kita supaya kalau kita itu nggak seimbang tuh kita bisa jatuh. Nah, menyeimbangkan tuh supaya kita nggak jatuh gitu loh. Berikutnya, kenapa kita belajar materi ini? Yang keempat adalah supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita tuh dengan bijaksana. Kita nggak memboroskan waktu-waktu kita untuk hal nggak berguna. Berarti nggak boleh tidur ya Bu Grace? Ya boleh, nanti kita akan belajar dalam 38 aspek itu salah satunya beristirahat. Kalau kita nggak seimbang, itu juga nggak baik. Kita juga perlu waktu istirahat. Berarti kita nggak boleh rekreasi ya Bu Grace? Ya nggak juga. Ada waktunya di mana kita rekreasi itu ada di dalam 38 aspek hidup manusia. Akhirnya kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Yang kelima, kita dapat memiliki visi. Banyak orang hidup tuh nggak punya visi. Yang penting hidup, yang penting makan, besok pagi bangun, sekolah lagi, kerja lagi, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, pulang kerja lagi, tidur, besok gitu lagi, rutinitas, ya kan? Nggak punya visi. Nah, ini manfaatnya kita bisa paham, maka visi kita bisa dipertajam. Yang keenam, kita bisa memahami cara-cara apa yang kita bisa tempuh supaya hidup kita ini bisa maksimal. Yang ketujuh, supaya kita ini dalam mengambil keputusan tuh lebih berhati-hati. Ini saya gambarkan daun yang seperti gambar langkah kaki ya. Tapi ini kakinya kok nggak sepasang gitu ya. Nah, hidup itu harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena apa? Sekali kita salah ngambil keputusan, itu ujung-ujungnya maut. Salah ngambil keputusan, itu ujung-ujungnya mempengaruhi, merampas masa depan kita. Tapi ketika kita benar mengambil keputusan di masa sekarang, itu menyelamatkan masa depan kita. Berikutnya adalah menjadikan Tuhan itu pusat dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini merusak hidup kita ketika kita itu menjadikan hal-hal lain itu menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita, punya berhala dan lain sebagainya. Yang ke-9, mengevaluasi hidup kita, terus kita petik hikmahnya, terus kita bagikan ke generasi mendatang. Lalu yang ke-10, bagi teman-teman yang belum menikah, itu nanti menikah punya visi yang benar, menikah punya pandangan yang benar menyeluruh tentang kehidupan. Yang ke-11, lebih memahami korelasi PL dan PB. Saya dulu sebelum mempelajari materi ini, banyak kali baca kitab Mazmur tuh bingung. Daud tuh kalau mengatakan musuhnya tuh kok kayak gitu ya? Apa dia tuh nggak mengampuni musuh-musuhnya ya? Apa dia tuh kejem ya? Sebagai tentara, bunuh sana, bunuh sini gitu ya? Tapi ketika saya memahami 38 aspek dalam hidup manusia ini, saya membaca itu jadi lebih paham. Oh, ini PL tuh kayak gini, oh PB ini kayak gini, oh ini artinya gini, oh ini artinya gini, jadi lebih paham. Yang ke-12,
itu pada saat kita mendengar khotbah, atau saat kita mendengar lagu, atau saat kita membaca Alkitab, kita jadi lebih mengerti, oh ini aspek yang ini, oh ini aspek yang ini, oh ini gini, oh ini gini. Seru banget, saya aja sangat, exciting banget belajar ini. Yang ke-13 adalah pada saat kita mempersiapkan khotbah atau mungkin guru-guru sekolah minggu kayak Kak Livi ini mempersiapkan satu materi untuk anak-anak, kita ini lebih paham mendalami Alkitab atau mendengarkan khotbah atau mempersiapkan khotbah itu kita lebih mendalami karena tahu, oh ini di aspek manusia yang ini, oh ini di aspek yang ini, oh ini adalah di bidang yang ini, oh ini sub daripada ini, daripada ini. Kita lebih mengerti dan lebih paham menyiapkan khotbah itu bisa lebih mendalam. Wah, luar biasa ya. Baik, sekarang masih ada waktu, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan materi ini yang kalau kita nggak belajar di awal, nanti waktu saya nyebut IQ, EQ, MQ, SQ, Anda bingung. Jadi supaya Anda nggak bingung, saya jelaskan di awal dulu gitu. Seperti kita kalau mau jadi pengendara, kita tahu dulu rambu-rambu ini artinya apa. Sehingga waktu kita di perjalanan ketemu rambu ini, kita nggak bingung, oh ini nggak boleh parkir, oh ini nggak boleh belok sini, oh ini forbidden, nggak boleh masuk sini, oh ini lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, oh ini pembatas jalan, oh ini yang putus-putus itu kita boleh lewat, kalau yang lurus ini nggak boleh, kita nggak boleh nyalip di sini, dan seterusnya sama. Sebelum mempelajari materi ini lebih lanjut, kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pahami di awal, ya. Nah, dimensi kecerdasan manusia itu ada IQ, ada EQ, ada MQ, ada SQ. IQ intelligent quotient, EQ emotional quotient, MQ moral quotient, SQ spiritual quotient. Nah, keempat hal ini itu didasari oleh takut akan Tuhan. Itu ada ayatnya Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan itu ialah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu IQ. Tetapi orang bodoh, maksudnya orang yang menghina, itu yang nggak punya EQ. Menghina hikmat itu adalah MQ. Dan didikan itu adalah SQ. Saya lupa ya, kebalik-balik ya kayaknya. Hikmat itu yang SQ, didikan itu yang MQ. Karena moral itu terkait dengan karakter, itu harus dididik, itu MQ. Jadi Amsal 1 ayat 7 itu adalah dasar di mana kita paham semua dimensi kecerdasan manusia 4 hal ini itu didasari oleh takut akan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa ayat tentang takut akan Tuhan yang terkait dengan dimensi kecerdasan manusia. Takut akan Tuhan yang terkait dengan dimensi kecerdasan manusia. Jadi ayat tentang takut akan Tuhan itu banyak sekali. Enggak semuanya saya bahas. Hanya saya pilih yang terkait dengan dimensi kecerdasan manusia, IQ, EQ, MQ, dan SQ. Begitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat, saya lihat contekan saya dulu. Pertama, ini saya kasih gambar latar belakang Ayub. Karena dikatakan di Ayub, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia orang-orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi, walaupun ayat itu nggak tercantum di sini, tetapi saya menunjukkan ke Anda kenapa saya kok memilih latar belakang gambar Ayub ini. Karena dia adalah takut akan Tuhan. Jadi 10 definisi takut akan Tuhan itu semua latar belakangnya saya pilih gambar dari orang-orang atau sesuatu yang dikatakan di Alkitab terkait dengan takut akan Tuhan. Oke. Definisi takut akan Tuhan, ini perlu kita ketahui nanti ketika kita mempelajari 38 aspek dalam kehidupan manusia, itu akan kita lebih paham, oh ini loh, yang pernah dijelasin Bu Kris takut akan Tuhan itu ini loh, gitu ya. Dikatakan dalam Ayub 28 ayat 28, takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hikmat itu cokma bahasa aslinya. Itu sudah saya teliti ada di dimensi moral quotient. Itu ada di pikiran bawah sadar. Menjauhi kejahatan jelas itu moral quotient. Itulah akal budi. Akal budi itu dimensi IQ, bahasa aslinya bina. Itu ada di pikiran bawah sadar. Itu mengandung kesengajaan, niat.
Jadi takut akan Tuhan definisinya adalah menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itu mencakup IQ dan MQ. Lanjut. Definisi kedua tentang takut akan Tuhan yang nanti akan mempengaruhi seluruh pelajaran kita di dalam dimensi 38, dimensi kehidupan manusia, 38 aspects the Bible say about human life. Kita lihat yang kedua, saya menggunakan gambar Pak Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 1, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Seisi rumahnya loh, berarti kan istrinya, anak-anaknya semua takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Woi, keren banget loh Cornelius ini. Dikatakan definisi kedua tentang takut akan Allah, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat itu cokmah, moral quotient, adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Mengenalnya itu pakai kata da'at. Itu dalam dimensi IQ. Ini telah saya teliti ya. Teman-teman kalau penasaran ini, ngikuti pelajaran saya yang lain ya. 9 sesi tentang human quotient. Itu ada kok di internet. Nah, itu Pak Jamhari udah pernah belajar ya. Da'at itu ada di IQ, itu di pikiran bawah sadar, sengaja dan tidak sengaja. Itu adalah mengenal yang Maha Kudus, adalah pengertian. Pengertian itu binah di dimensi IQ. Jadi ada MQ, IQ di ayat ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang ketiga saya pakai gambar apa ini? Ternyata ini adalah gambar Sifra dan Pua. Sifra dan Pua. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Disitulah muncul Musa ya, Musa itu hidup ya. Nah, kita lihat. Definisi takut akan Tuhan terkait dengan dimensi kecerdasan ada di Mazmur 128 ayat 1. Takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut jalan. Nah, kalau Alkitab bicara jalan, itu beberapa di antaranya atau sebagian besar di antaranya itu bicara tentang visi. Hidup menurut itu taat, itu dimensi MQ, moral quotient. Hidup menurut jalan, jalan itu adalah visi. Itu di dimensi ISQ, spiritual quotient. Takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lanjut, yang keempat. Yang keempat di Mazmur 147 ayat 11, saya pakai gambar Daud. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Ini kalimat Daud kepada murid-muridnya di Gua Adulam di Mazmur 34 ayat 11. Jadi Daud itu seorang guru yang mengajarkan takut akan Tuhan pada murid-muridnya. Nah, definisi takut akan Tuhan yang terkait dengan IQ, EQ, MQ, dan SQ ini ada di Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap. Berharap ini ada di dimensi EQ. Berharap akan kasih setianya. Lanjut ya, yang kelima. Yang kelima, saya memakai gambar Yusuf. Kejadian 42 ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Yusuf itu orang yang takut akan Allah. Dia memperkatakan dirinya sendiri, aku takut akan Allah. Ya. Nah, dikatakan di Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Itu SQ. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sumber kehidupan itu bicara SQ, visi, ya, dimensi SQ. Yang keenam, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Didikan itu mengucar, bahasa aslinya itu ada di dimensi SQ, spiritual quotient. Yang mendatangkan hikmat itu cokma, ada di dimensi MQ. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kehormatan itu upah daripada EQ. Kehormatan itu bukan dimensi kecerdasan ya, upah daripada EQ. Ya, lanjut.
Nah, Mazmur 19 ayat 10 itu saya menggunakan gambar keluarga. Oh, yang tadi ini saya menggunakan gambar Obadya. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 3 berkata begini, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berikutnya gambar yang ketujuh adalah gambar kepala keluarga. Dikatakan di Mazmur, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang di sini orang laki-laki, kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Tuhan itu suci, itu ada di dimensi MQ, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Itu juga di dimensi MQ. Yang ke-8, saya menggunakan gambar umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 147 ayat 11 dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam 2 Korintus ada definisi kayak gini. Takut akan Tuhan adalah hati yang nyata dengan terang bagi Allah dan bagi pertimbangan manusia. Bandingkan dengan ini ada di dimensi MQ. Bisa kita bandingkan di 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ini ada di dimensi moral quotient. Ya, baik. Kita lanjut. Yang ke-9, saya menggambarkan seorang perempuan. Dikatakan di Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35 dikatakan gini, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, itu ada di dimensi MQ, berkenan kepadanya. Baik, yang terakhir Pengkhotbah pasal 10, Pengkhotbah 12 ayat 3, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini dimensi MQ. Oke, sekarang kita akan lihat ternyata dari 10 definisi tentang takut akan Tuhan dalam Alkitab, itu ada IQ di sini, ada MQ, ada IQ, ada MQ, ada MQ, ada SQ, ada EQ, ada SQ, SQ lagi, MQ lagi, EQ lagi, MQ, moral quotient, ada MQ lagi, ada MQ lagi, ada MQ. Artinya lengkap IQ, intelligent quotient, EQ, emotional quotient, MQ, moral quotient, SQ, spiritual quotient, itu semuanya ada di dalam definisi tentang takut akan Tuhan. Baik, secara singkat saja saya jelaskan apa sih IQ itu. IQ itu adalah kecerdasan intelektual yang disingkat sebagai IQ. Digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti misalnya menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, belajar, kecerdasan, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan psikometri yang biasa disebut tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Sekarang EQ. EQ itu apa sih? EQ itu adalah kecerdasan emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosinya, dan orang-orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan satu hubungan. Sedangkan kecerdasan mengacu kepada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan satu hubungan. Jadi kecerdasan emosi itu ternyata diteliti oleh para ahli tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan IQ. Dan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan IQ. Ya, EQ itu 2 kali lebih penting daripada IQ. Nah, kecerdasan emosi itu menurut Howard Gardner terdapat 5 pokok utama, yaitu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. 2, peka terhadap emosi orang lain. 3, mampu merespon dengan benar. 4, bisa bernegosiasi dengan orang lain, enggak secara emosi. 5,
dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Wah, ini keren banget ini, keren banget ya. Nah, pakar Zig Ziglar menggambarkan kecerdasan emosi sebagai sikap atau attitude yang lebih relevan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual yang digambarkan sebagai kompetensi. Ya, oke, kita lihat lanjutan. Ini diambil dari Wikipedia ya, teman-teman. Nah, 5 kategori. Oh, saya salah ketik ya. Ini mestinya 5 kategori EQ ya, bukan IQ ya. Maaf ya, teman-teman. 5 kategori EQ itu adalah self-awareness atau kesadaran diri, self-regulation atau mengatur emosi, motivasi, empati, dan kemampuan bersosialisasi. Nah, sekarang kita masuk ke kecerdasan MQ. Apa itu kecerdasan MQ? Kecerdasan MQ adalah kecerdasan moral, yaitu kemampuan untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat, etika, dan menerapkannya dalam tindakan. Jadi ternyata etika itu penting ya, moral quotient, termasuk dalam moral quotient. Ada 7 langkah utama untuk membangun kecerdasan moral, yaitu mengembangkan sikap empati, ya, yakni dengan membentuk kesadaran dan kosakata emosional, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, mampu untuk memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi melihat satu masalah itu nggak hanya dari sudut pandang sendiri, tapi dari sudut pandang orang lain. Menumbuhkan hati nurani, teguran dalam diri seseorang ketika melakukan kesalahan. Jadi bisa mengoreksi diri sendiri, yakni dengan membangun moral seseorang, memberikan ajaran kebaikan untuk memperkuat hati nurani dan membantu seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menumbuhkan pengendalian diri, yakni dengan memprioritaskan mana yang dianggap benar, selalu berupaya untuk menjadi motivator bagi diri sendiri, dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Wow, ternyata mengambil keputusan itu dimensi MQ ya, moral quotient ya. Mengembangkan sikap menghormati orang lain atau respect, dan memberikan contoh akan menghormati orang lain dan memberikan pendidikan sopan santun. Memelihara kebaikan, yakni dengan mengajarkan nilai dan makna kebaikan, mengembangkan sikap toleransi, mendorong seseorang untuk selalu melakukan kebaikan. Mengembangkan sikap toleransi yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain, menanamkan apresiasi terhadap keberagaman dan tidak mudah memiliki prasangka atau prejudis akan hal tertentu. Mengembangkan keadilan, yakni dengan mengembangkan sikap terbuka dan berperilaku secara seimbang tanpa membeda-bedakan sesuatu. Itu MQ ya, kecerdasan moral quotient ya. Nah, sekarang kita masuk ke SQ. Apa sih SQ? SQ itu adalah kecerdasan spiritual. Spiritual quotient adalah kecerdasan jiwa. Ingat ya, ini nggak ada hubungannya dengan spiritual itu artinya keagamaan tuh, bukan ya? Spiritual quotient itu apapun agamanya itu disebut spiritual quotient. Itu bicara tentang kecerdasan jiwa yang membantu seseorang mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan. Kemungkinan juga untuk menerapkan nilai-nilai positif. Nah, SQ ini merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan. Jadi ketika ngadepin persoalan, dia bisa mengatasi, bisa berdamai. Ciri-ciri orang yang punya SQ ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Dia sangat mudah sekali belajar dari pengalaman. Ya. Tandanya apa orang itu punya SQ? Kalau dia bisa fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, punya tingkat kesadaran yang tinggi, bisa menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari satu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi misi. Nah, ini orang yang punya visi itu SQ-nya kuat ya. Mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Itu SQ. Dalam SQ ini ada 3 aspek utama, yaitu responsibility atau tanggung jawab, humility atau kemanusiaan, dan happiness atau kebahagiaan. Oke. Karena saya sudah terlanjur menyiapkan materi ini hari ini, supaya nanti tatap muka berikutnya kita langsung belajar pengkhotbah. Saya selesaikan sekalian ya teman-teman. Ini nggak lama kok ini. Jadi ada identitas. Kalau nanti saya bicara identitas primer, sekunder, identitas masa lalu, masa kini, masa depan, 5 identitas manusia ini Anda paham. Jadi kita pahami dulu istilah-istilah ini di awal.
Jadi 5 identitas manusia itu kita perlu tahu, yaitu identitas primer yang di atas kiri ini, identitas sekunder yang di atas kanan ini, identitas masa lalu, masa kini, masa depan. Kita akan bahas satu-satu. Identitas primer itu adalah siapa kita di dalam Tuhan, siapa kita di dalam Kristus, siapa kita di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Pengenalan kita Tuhan itu menjadi apa atau siapa bagi kita. Itu dipengaruhi oleh proses lahir baru, iman, pertumbuhan iman, menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, mengenal pribadi Tuhan. Misalnya Kak Daud mengatakan, engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku, engkaulah gunung batu keselamatanku. Nah, itu identitas primernya Daud tentang siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi dia gitu. Siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi dia. Itulah yang dinamakan identitas primer. Maksudnya gini, saya mengenal Tuhan itu sebagai apa? Sahabatkah? Gembalakah? Gurukah? Mentorkah? Atau semuanya kah? Ya, setiap orang bisa beda-beda pengalamannya dia dengan Tuhan. Dan siapa Tuhan bagi dia? Dan siapa dia di hadapan Tuhan? Oh, aku ini diselamatkan. Oh, aku ini putri kesayangannya. Oh, aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Oh, aku ini diurapi Tuhan. Itulah yang mempengaruhi gambar diri saya tentang yang namanya identitas primer. Identitas primernya sangat penting ya, teman-teman. Sangat penting. Orang yang belum punya identitas primer itu hidupnya akan goyang. Dalam seluruh aspek hidupnya akan goyang. Karena sentral hidup kita kan Tuhan. Sementara identitas primer kita tuh ada di dalam Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita. Kita tuh taunya kita di hadapan Tuhan itu sebagai apa? Apakah kita ini menganggap diri kita tuh musuh Tuhan? Apa menganggap diri kita tuh sebagai anaknya? Apa menganggap diri kita ini juga diangkat jadi sahabatnya, diangkat jadi anaknya? Apakah kita ini sadar bahwa kita ini orang yang diurapi, orang yang disayangi, orang yang ditebus? Nah, itu namanya identitas primer. Berikutnya identitas sekunder. Identitas sekunder adalah siapa kita yang tidak bisa kita atur, kita ubah. Misalnya kita lahir tanggal berapa, hidup di mana, apa dilahirkan di kota apa, jam berapa, siapa orang tua kita sebagai laki-laki atau perempuan, kita di keluarga seperti apa. Kepengen jadi anaknya Pak Jokowi ya nggak bisa. Orang saya anaknya Pak Oscar Sumilat kok, sama Bu Shirley Esther Tejagosuma kok. Yusak Oscar Sumilat kok. Saya bukan anaknya Pak Jokowi, walaupun saya kepengen jadi anaknya Pak Jokowi ya nggak bisa ya kan. Karena Tuhan tidak menentukan seperti itu. Kita lahir di zaman apa, suku apa, kita keriting atau lurus atau ngombak, itu nggak bisa kita atur. Bentuk mata kita seperti apa, bulu mata kita, jenis rambut, dan sebagainya, kita nggak bisa atur. Nah, ini identitas sekunder. Kalau identitas primer itu wajib kita miliki, kalau identitas sekunder itu wajib kita terima. Kita nggak bisa ngubah. Nah, kalau identitas masa lalu itu ada 2 hal. Semua trauma yang harus sembuh, dan semua piala yang harus kita tinggalkan di masa lalu. Semua kemenangan, kebanggaan, pujian, pencapaian itu harus kita tinggal. Kenapa? Karena itu akan memberati perjalanan kita. Kalau kita bawa piala kemana-mana itu berat. Perjalanan kita, lomba lari kita nggak bisa ringan. Karena itu membuat kita stuck. Kita merasa udah hebat, udah keren, terus ditinggal di belakang. Jadi ada 2 aspek dari masa lalu yang harus beres, yaitu semua kebanggaan, kesombongan, pencapaian terus ditinggal di belakang. Nggak boleh kita bawa-bawa di masa sekarang. Dan trauma-trauma harus kita selesaikan supaya nggak menghambat masa sekarang dan masa depan. Berikutnya, ini udah saya jelaskan tadi. Masa kini, identitas masa kini adalah apa sih karunia yang Tuhan berikan buat aku? Apa sih talenta yang Tuhan berikan buat aku? Jenis kepribadian seperti apa sih yang Tuhan izinkan ada dalam hidupku? Kesempatan-kesempatan apa sih yang sekarang ini yang terbuka, yang bisa aku kembangkan, bisa aku raih untuk menjangkau masa sekarang ini? Itu adalah identitas masa kini. Identitas masa depan adalah bicara tentang, identitas masa kini itu juga bicara tentang primordialisme. Primordialisme itu adalah identitas satu kelompok. Misalnya, oh aku ini orang Kristen, oh aku ini orang Jawa Tengah, oh aku ini orang Indonesia. Nah, itu juga identitas ya, identitas primordial bangsa. Ya. Nah, lalu ada identitas masa depan. Identitas masa depan itu cita-cita kita ke depan, harapan, keinginan, visi. Apa yang menjadi visi cita-cita kita ke depan.
Oke, yang ini kita belajar minggu depan saja yang ini. Baik. Kalau target saya sampai di titik ini kita belajar, yaitu saya ulangi ya, identitas itu ada 5. Identitas primer adalah siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan yang kita sadari, yang kita alami. Yang kedua, identitas sekunder adalah hal-hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup kita berupa takdir, yang nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar. Hari lahir dan lain sebagainya, suku, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah identitas masa lalu, trauma dan piala-piala yang nggak boleh kita bawa membebani perjalanan kita sekarang dan ke depan. Yang keempat adalah identitas masa kini, yaitu semua talenta, semua karunia, semua pengembangan diri yang bisa kita optimalkan, maksimalkan di masa sekarang. Dan yang identitas masa depan adalah cita-cita, harapan, apa yang ingin kita jangkau di kedepannya nanti. Baik. Minggu depan kita akan sampai di materi ini. Karena minggu depan itu Jumat Agung, 2 Jumat depan ya teman-teman, kita menghormati hari Yesus, peringatan Yesus mati di kayu salib, sehingga kita Jumat depan kita kosongkan, kita ketemu 2 Jumat depan lagi, kita akan belajar apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, dan khusus mengulik Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, 38 aspek hidup manusia yang harus memancar seperti mata air. Baik, seperti itu target kita 2 minggu yang akan datang mempelajari nomor 2 dan nomor 3 ya teman-teman. Baik. Mohon maaf Ibu Oni dan teman-teman, tadi ada kendala karena laptop saya itu bermasalah sehingga saya harus pakai PC kantor JJA yang biasa dipakai oleh suami saya, dan tadi itu saya salah masuk ke Zoom yang aplikasi, bukan yang Zoom yang apa itu namanya website, sehingga saya nggak bisa share screen tadi. Untung ada suami saya yang nolongin sehingga bisa selamat sesi kita. Kalau memang ini tayang YouTube-nya gagal, nanti saya akan upload rekaman. Kita akan tutup doa dulu. Setelah itu mungkin ada pertanyaan, tapi saya mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya akan catat dulu ya. Karena saya juga khawatir nih kalau pertanyaannya sulit-sulit. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta dengan hormat Ibu Oni Surya Dewi Landena bisa pimpin kita dalam doa. Sudah saya ask to unmute. Ibu Oni silakan. Oke, terima kasih Bu Kris. Pemaparan yang sangat luar biasa dengan hikmat Tuhan yang membimbing kita untuk lebih mengerti akan keberadaan diri kita yang luar biasa. Kita adalah the image of God yang perlu disingkapkan dan kita pelajari pada hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar untuk lebih mengerti Tuhan akan rancangan Allah yang luar biasa atas setiap pribadi kami ya Bapa. Kami minta Tuhan hikmat-Mu terus Tuhan Kau curahkan untuk Bu Kris, berikan kesehatan, anugerah dan kasih sayang-Mu semakin mendalam Tuhan dalam kehidupannya, kehidupan keluarganya juga, untuk anak-anaknya juga ya Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, diberitakan, dan boleh dikenal oleh banyak manusia di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami belajar. Sebagaimanapun kami mungkin tidak banyak secara jumlah, tapi Engkau mengenal dan mengerti setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap apa yang sudah diajarkan, sehingga kami boleh menyerap itu dan boleh terjadi atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi maksimal dengan apa yang Kau tujukan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami minta anugerah dan kasih sayang-Mu untuk setiap kami boleh mengikutinya dengan setia ya Tuhan, sehingga benar-benar rencana Allah dan tujuan Allah itu terjadi atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kalau sebentar rekan-rekan kami semua akan beristirahat, Kau memberkati istirahat mereka, supaya apapun yang sudah mereka serap, mereka terima hari ini boleh terserap secara baik Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi lebih wise lagi menghadapi kehidupan ini, dan mereka boleh menjadi berkat
bagi banyak orang. Menjadi jawaban juga ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Thank you. Saya akan matikan dulu live streamingnya supaya teman-teman tanya jawabnya nggak perlu kita tayangkan ya sebentar ya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Oh, sebentar. Saya balik ke sini gini. Oke. Saya matikan dulu recordingnya.